Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di Masjid Nurul Fajar melanjutkan kajian fikih ibadah kitab fikih Matan Al-Ghayah wat Taqrib dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam pekan yang lalu kita membahas tentang tayamum, dan pekan ini kita selesaikan pembahasan yang belum selesai dalam tayamum, baru kita masuk kepada bab yang baru insyaallah. Mudah-mudahan kajian-kajian ini membuat kita semakin tambah berilmu dan tambah baik dalam beramal, serta membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, halaman berapa kalau di buku kita? 22. Sebagian buku 11. Baik. Tentang tayamum. Malam ini kita membahas mulai dari wa faraiduhu arba'atu asya'. Rukun tayamum itu ada 4 katanya. An-niyatu, berniat. Wa mashul wajhi, mengusap muka. Wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini, mengusap tangan sampai kedua siku. Wa tartib, melaksanakan tayamum berurutan, tertib. Muka dulu diusap, baru tangan. Wa sunanuhu thalathatu asya'. Sunnah yang dilaksanakan ketika melaksanakan tayamum ada 3. At-tasmiyah, membaca bismillah ketika memulai tayamum. Taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan mengusap tangan kanan dibanding yang kiri. Wal muwalatu, dan berkesinambungan dalam melaksanakan tayamum. Walladhi yubtilut tayammuma thalathatu asya', dan yang membatalkan tayamum ada 3 hal. 1, kullu ma abtalal wudu'. 1, setiap yang membatalkan wudu jadi sebab batal tayamum. Yang kedua, ru'yatul ma'i fi ghairi waqtis shalah. Melihat air, nampak air. Yang ketiga, riddah, orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Wa sahibul jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli, dan orang-orang yang memakai perban, memakai pembalut, plester, memakai gips, memakai perban. Yamsahu 'alaiha, dia berwudu kemudian dia mengusap perban tadi dengan air. Wa yatayammamu, dan dia selain mengusap dengan air juga bertayamum. Wa yusalli, kemudian dia boleh melaksanakan salat. Wala i'adata alaihi, dan dia tak mesti i'adah salat. In kana wada'aha ala tuhrin, jika ketika dia sebelum memakai perban itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Wa yatayammamu likulli fardhah, dan tayamum itu sah, boleh untuk 1 kali salat fardu. Wa yusalli bitayammumin wahidin ma syaa minan nawafili, dan boleh salat dengan 1 tayamum seberapa kita mau jika salatnya salat sunnah.
Maknanya kalau sholat wajib, 1 kali tayamum hanya boleh 1 sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, boleh lebih daripada 1 kali sholat. Mau 3, mau 4, mau 100 rakaat, mau 10 rakaat, itu boleh dengan 1 tayamum. Jadi kita coba bahas satu-satu. Rukun tayamum dalam pekan lalu sudah kita bahas, maka kita akan bahas ringkas untuk mengingatkan. Rukun tayamum di dalam kitab kita disebutkan ada 4. 1, niat. 2, mengusap wajah. 3, mengusap tangan. 4, dilaksanakan secara urut. Secara urut. Jadi niat pertama, karena tayamum ini ibadah. Ini ibadah, maka setiap ibadah itu harus niat. Tidak sah ibadah, tidak dianggap ibadah, tidak dinilai sebagai melaksanakan kewajiban jika kita tak berniat melaksanakan ibadah. Maka dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini menjadi pembatas bahwa ibadah kita sah kalau kita niatkan melaksanakan ibadah. Kalau tak kita berniat, maka pekerjaan kita dianggap pekerjaan selain ibadah. Kita berwudu dianggap berwudu kalau diniatkan wudu. Kalau tak niatkan wudu dianggap kita bersih badan saja, menyegarkan badan saja. Niat, kapan waktu berniat ini? Saat bersamaan dengan kita mengusap wajah. Jadi ketika kita usap wajah, bersamaan dengan mengusap wajah, kita niat. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Saya niat tayamum agar boleh salat. Nawaitu tayammuma listibahati, atau kita sering baca li istibahatis shalah. Boleh dibaca listibahatis shalah. Saya niat tayamum agar boleh salat ketika mengusap wajah. Yang kedua, setelah kita tadi berniat pertama, lalu mengusap wajah dengan debu. Jadi mengusap wajah dengan debu sudah kita contohkan, tak perlu tebal. Bahkan debu tadi sudah kita ambil, kita kurangkan tingkat ketebalannya. Sehingga kita pukulkan kedua punggung jari, kedua punggung tangan, atau kita adu ujung-ujung tangan kita. Supaya apa? Yang ada di tangan tadi enggak terlalu tebal. Karena tayamum bukan supaya kita berlumur, bukan. Tapi beribadah dengan cara disuruh syariat. Maka dengan tanah disuruh syariat kita lakukan. Dan ketika kita lakukan tak perlu berlumur banyak, baru dianggap kita tayamum dan afdal. Enggak begitu. Kalau bisa, sunnahnya justru tidak terlalu tebal tanah yang lengket di tangan kita. Yang ketiga, mengusap tangan. Karena tangan dia ada kanan ada kiri, maka tangan kanan dan kiri keduanya diusap. Setelah kita usap muka kita, ambil lagi tanah, kita usap yang kanan dulu, baru yang kiri. Dalam wudu, di dalam mandi, di dalam tayamum, kalau kiri dahulu itu boleh, tapi makruh. Jika kita ambil yang sunnah, kanan dulu baru kiri. Maknanya kalau ada orang sempat berwudu, dia basuh tangan kiri dulu. Ketika tayamum dia usap tangan kiri dulu, atau mandi sebelah kiri dulu baru kanan, itu wudu, mandi, tayamumnya sah. Yang kanan didahulukan itu bagian daripada sunnah. Yang keempat, dilaksanakan secara urut. Artinya wajah dulu diusap, baru tangan. Setelah wajah, baru tangan. Jangan terbalik. Nanti kan bisa saja orang berpikir yang penting kan tangan dan wajah. Maka tangannya dulu, nanti wajah. Enggak boleh begitu. Wajah dulu baru tangan. Karena disebutkan Al-Quran, wajah dulu baru tangan. Maka di situ ulama memahami cara pelaksananya mesti berurut. Setelah wajah baru tangan. Sama dengan kita berwudu, wajah dulu baru tangan kita. Maka ini 4 rukun harus dikerjakan supaya sah tayamum kita. Kalau tidak dikerjakan yang 4 ini tidak sah tayamum kita. Nah, sehingga 4 hal ini penentu sah dan tidak tayamum.
Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tata caranya sudah ya. Tidak terlalu repot tata cara tayamum ini. Setelah kita membahas rukunnya, sunnahnya lagi. Sunnah tayamum ini pertama semua sunnah dalam berwudu maka menjadi sunnah juga dalam tayamum. Contoh baca bismillah, menghadap kiblat, tidak berbicara saat wudu, saat tayamum tak bicara saat tayamum, sunnah juga. Kemudian ada tangan kanan, ada tangan kiri, dahulukan tangan kanan, sunnah juga. Nah, sunnah tayamum satu, semua sunnah dalam wudu kecuali 3 kali. Kalau dalam wudu basuh tangan dianjurkan 3 kali, semua anggota wudu 3 kali, dan tayamum tidak dianjurkan 3 kali. Nanti jangan pula dikira karena sunnah semua dalam wudu, sunnah dalam tayamum 3 kali pula diusap muka dengan debu, enggak perlu, cukup sekali saja. Jadi sunnah keumuman dalam wudu berlaku pada tayamum. Yang kedua sunnahnya adalah sebaiknya tidak lebih dari 2 kali usapan. 2 kali usapan. Artinya satu wajah, satu tangan. Cukup 1 kali saja. Enggak perlu lebih. Kalau wudu justru 3 kali 3 kali. Tayamum cukup sekali. Justru sunnahnya begitu. Cukup sekali. Yang keempat, meringankan atau mengurangi debu, atau meringankan, menipiskan debu sehingga tidak terlalu banyak. Jadi ini sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika kita tayamum. Ada lagi dalam kitab kita tadi, taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan tangan kanan dibanding tangan kiri. Kemudian baca bismillah. Ini masuk dalam sunnah wudu. Sunnah wudu ada baca bismillah, dahulukan tangan kanan. Nah, itu dalam wudu. Kemudian menghadap kiblat, dalam wudu sudah berlaku itu. Kemudian tambahan dari itu yang tak ada dalam kitab kita adalah yang 2 ini. Kemudian al-muwalah. Al-muwalah itu berkesinambungan. Setelah kita usap wajah, langsung disambung dengan usap kedua tangan. Jangan sampai nonton pula main bola agak satu pertandingan dulu. Atau tengok dulu ada sebuah pertandingan basket sampai selesai. Atau badminton. Kan kita Indonesia sering juara badminton, suka nonton badminton. Enggak boleh. Sebaiknya berkesinambungan. Jadi ini sunnah-sunnah dalam berwudu. Semua sunnah dalam wudu atau sunnah pada wudu umumnya sunnah dalam tayamum. Kemudian tambahan dari yang dalam kitab kita, sebaiknya tidak lebih dari 2 kali usapan, cukup masing-masing sekali. Kemudian mengurangi ketebalan debu sehingga debu tak terlalu banyak yang nempel di wajah dan tangan. Yang keempat, berkesinambungan. Di buku kita cuma ada 3, saya tambahkan yang lain. Kemudian apa yang menjadi pembatal tayamum? Kalau wudu ada yang membatalkan, tayamum juga ada yang membatalkan. Artinya bila terjadi satu di antara hal yang membatalkan, maka tayamum kita tidak sah. Apa itu yang membatalkan tayamum? 1, semua yang membatalkan wudu. Semua yang membatalkan wudu batal tayamum. 1, yang membatalkan wudu itu hilang akal, keluar dari agama Islam, kemudian bersentuhan laki-laki dan perempuan tanpa ada pembatas, kemudian tidur yang tidurnya tidak kokoh di atas tempat duduk. Ini menjadi pembatal tayamum juga. Yang kedua, menjadi pembatal wudu tayamum adalah ru'yatul ma', nampak air. Nampak air. Bagi orang yang tayamumnya karena alasan enggak ketemu air. Tapi kalau orang alasan enggak bisa menggunakan air, meskipun nampak air, dia tetap boleh tayamum. Contoh karena dia sakit,
kulitnya melepuh, atau karena sebab air ini pilihannya diminum atau pakai wudu. Maka ketika dia nampak air pilihannya untuk wudu atau untuk minum, maka dia tak batal tayamum dia. Tapi kalau seandainya air itu dia berwudu, tidak bisa wudu, kemudian dia tayamum karena sebab tak ada air, lalu nampak air, ini batal. Maka ini ada pembagian nanti. Jika nampak air sebelum sholat, bagi orang yang memang karena dia tak bisa menggunakan, tak ketemu air, jika sebelum sholat sudah dia cari, kemudian rupanya boleh jadi tadi listrik mati, atau tadi air belum ngalir karena ada pipa yang putus, lalu ngalir. Jika sebelum sholat batal tayamum, harus dia ganti dengan wudu. Yang kedua, sedang sholat. Sedang sholat ini bagi dua juga. Ada orang mukim, kemudian ada orang safar. Mukim tahu ya? Orang yang menetap, tidak bepergian. Kalau orang mukim batal. Tapi orang safar dia tetap sah. Boleh dilanjutkan? Tidak batal. Kenapa? Bagi orang safar dia ada pertama kerumitan, yang kedua dia punya keringanan dibanding orang tidak bepergian. Orang tak bepergian dia lapang, waktunya lapang, tak kemana-mana dia. Tapi orang safar ini dia kadang-kadang butuh mengejar target, mengejar waktu, terikat dengan kendaraan, terikat dengan rombongan dan lain-lain. Yang ketiga, setelah sholat, ini sama dengan kondisi nomor 2. Bagi orang yang menetap, ini mesti dia ulang wudu, ulang sholat. Bagi orang safar, dia tetap sah tayamumnya, tak perlu lagi diulang sholat dengan wudu. Jadi ini 3. Kalau sebelum sholat ketemu air, kita sudah cari, rupanya tak ketemu, sebelum kita sholat nampak air, mesti kita ganti dengan wudu. Yang kedua, sedang sholat, ada perbedaan mukim dengan orang safar. Kalau mukim mesti wudu, dia batalkan tayamum, wudu. Orang yang safar tetap dengan tayamum. Boleh. Setelah sholat sama dengan nomor 2. Kalau mukim dia mesti membatalkan tayamum, ganti wudu. Kalau orang safar dia boleh bertayamum. Lanjut tayamum dia. Ini yang membatalkan tayamum yang kedua. Yang ketiga, yang membatalkan tayamum adalah orang-orang yang riddah, murtad. Kenapa orang murtad ini batal tayamum dia? Dia tidak ahli ibadah. Orang ahli ibadah baru sah beribadah. Murtad dia keluar dari Islam. Sama dengan kita mahasiswa UNRI atau UIN yang berhak menerima segala apapun pemberian-pemberian sebagai mahasiswa suatu kampus, yang orang terdaftar di situ. Sama dengan wudu, sama dengan tayamum, yang berhak mendapat pengakuan wudunya sah, tayamumnya sah, orang ahli wudu, ahli tayamum. Siapa ahli wudu, ahli tayamum? Orang ahli ibadah. Siapa ahli ibadah? Orang Islam. Dia tak lagi ahli ibadah, maka dia tak sah ibadahnya dengan tayamum, maka membatalkan tayamum. Baik. Setelah ini baru kita mengkaji sedikit yang agak lain, yang agak tak biasa daripada yang biasa ini. Mengusap bagian yang luka, sehingga nanti ada perban, ada nanti gips, atau ada nanti semacam pembalut dan hal lain yang menyebabkan kita tak bisa membasuh langsung anggota yang luka.
Baik, sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan kita lanjut dengan diskusi dulu, baru kita masuk pada pembahasan yang baru. Mengusap perban. Silakan, kalau ada yang bertanya. Silakan. Oh, baik. Setelah ini kita bahas berarti. Yang sebelumnya ada? Tak ada. Tak ada? Nah, kita lanjut. Di sini katanya wa sahibul jabairi yamsahu 'alaiha, dan orang-orang yang dia luka sehingga dia pakai perban, dia pakai gips, dia pakai plester atau yang semisalnya, dia ketika berwudu, ketika mandi mesti mengusap dari atas perban. Wa yatayammamu, kemudian setiap dia membasuh itu karena tak sempurna mesti tayammum, lalu dia menunaikan salat. Wala i'adata alaihi in kana wada'a ala tuhrin, dan kalau seandainya wuduk seperti itu, dia tidak mesti mengulang kembali salatnya jika meletakkannya, memakainya saat dia sedang bersuci. Artinya dia suci lalu luka, setelah itu dipasangkan perban, maka orang seperti ini begitu dia sehat, dia solatnya tak mesti diulang lagi. Kemudian wa yatammamu, ini balik lagi kepada pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada cara berwudu dalam mazhab Syafi'i yang khas dibanding mazhab yang lain. Apa itu? Dalam berwudu kita melakukan dua hal. Membasuh iya, tayamum juga iya. Dalam satu anggota yang sama. Basuh iya, tayamum juga iya. Dalam satu anggota yang sama. Kapan itu terjadi? Jika kita luka. Luka di mana? Luka pada anggota badan yang menjadi anggota wudu. Kepala yang kalau kepala ini mandi nanti, kalau wudu tidak pengaruh sebab kepala ini kan luas, kecuali luka keseluruhan sehingga tak bisa kita basuh bagian manapun. Kemudian wajah, ketika kita mau wudu sebagian luka sebagian tidak. Kemudian tangan, kemudian kaki. Pokoknya yang anggota wudu dia luka nanti ditutup dengan perban atau dengan plester dan lain-lain. Ada berapa ketentuan? Pertama, orang yang luka itu dia mesti tetap wudu juga. Tak boleh lepas dari wudu. Harus wudu juga ketika ibadah. Tak boleh dia diganti dengan yang lain. Kenapa? Dia masih bisa berwudu dengan anggota yang sehat. Yang kedua, wudu dia membasuh yang sehat, yang normal. Yang ketiga, bagian yang luka kalau boleh kena air, dia tetap harus diwudukan, harus diusap. Yang seandainya kata dokter itu enggak boleh kena air, atau kalau kena air dia mungkin meruyak, atau mungkin tambah lama, atau mungkin tambah luas, atau mungkin muncul penyakit yang baru, atau menyebabkan sesuatu yang mudarat bagi orang yang mengalami luka, maka dia dibolehkan mengusap mengusap bagian perban saja. Nah, itu. Kemudian yang keempat, selanjutnya ketentuannya adalah kalau seandainya sudah bisa ditanggal, itu jangan diusap di atas perban lagi. Harus bagian yang sehat, yang sudah boleh kena air. Selama dia sakit baru boleh di atas perban. Kemudian
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bertanya bagaimana prakteknya, bagaimana teorinya. Apabila kita bertayamum, punya luka di anggota wudu, maka caranya seperti teori tadi yang sehat, kita basuh semuanya. Kalau wajah, misalnya wajah nih, ketika wajah ini ada luka sebagian, anggap bagian kanan ini luka, kiri tidak luka. Maka yang kanan ini otomatis pakai perban sekarang, atau dia tak pakai perban tapi tak bisa gunakan air. Maka ketika wudu harus kita basuh bagian yang kiri ini semuanya yang bisa oleh air. Semua yang boleh air kena harus basah. Anggota wudu yang boleh oleh air. Setelah itu kita keringkan. Keringkan, lalu kita wudu seperti tadi. Tayamum seperti tadi. Kita ambil debu, lalu kita tipiskan. Setelah itu usap wajah. Setelah itu ambil lagi debu, kita tipiskan tangan, kemudian kiri. Jika lukanya 2, lukanya 3, maka setiap kali membasuh anggota wudu yang tadi dia luka, dibasuh bagian yang sehat, kemudian ditayamumkan bagian yang tak sehat. Ini yang ada cuma dalam mazhab Syafi'i seperti ini. Kenapa ditayamumkan? Sebab dia tak bisa sempurna. Kenapa tak bisa sempurna? Diperban. Atau bagian kulit tak bisa langsung kena air. Sehingga cara penggantinya adalah yang tak sempurna tadi diganti dengan tayamum. Paham? Jadi, kalau seandainya nanti tangan ini luka, kita basuh bagian yang sehat dengan air. Mana yang sampai air kita basuh biasa. Bagian yang luka nanti kita usap semua yang sudah kita basuh tadi, kedua tangan sudah kita basuh, kita usap. Lalu kita tayamumkan untuk bagian yang luka tadi. Bagaimana caranya? Tayamum seperti biasa. Ambil muka, kemudian ambil lagi tangan, kemudian kiri. Maka kalau ada luka di wajah, ada luka di tangan, ada luka di kaki, setiap anggota tadi dibasuh dan ditayamumkan. Belum pernah mendapatkan seperti ini? Inilah kajian fikih. Kenapa dia mesti tayamumkan? Karena tak bisa disempurnakan. Sementara wudu ini mesti sempurna, mesti dibasuh. Dia tak bisa dibasuh, bendanya ada. Lalu bagaimana? Keringanannya diganti dengan tayamum. Karena prinsip dasar ketika kita wudu, ketika kita mandi, tak bisa menggunakan air, ganti dengan tayamum. Anggota badan tadi sebagian sehat, bisa air. Yang tak sehat bagaimana? Kalau tak tayamum kan berarti dia tak terbawa untuk ibadah. Maka dijadikan dia sah untuk ibadah dengan cara ditayamumkan. Paham? Jadi anggota yang sehat aman, dia terbasuh air. Yang tak sehat, dia supaya sah menjadi ibadah, menjadi anggota ibadah, ditayamumkan. Itu gunanya tayamum itu. Maka dalam mazhab Syafi'i ada tata cara beribadah, wudu sekaligus tayamum. Dalam mazhab yang lain kalau tidak wudu ya tayamum, kalau tidak tayamum ya wudu. Itu aja. Dalam mazhab Syafi'i dicampur keduanya. Kenapa? Orang ini bisa menggunakan air kok diganti. Maka gunakan air semampu dia. Lalu yang tak bisa digunakan air otomatis harus ada pengganti. Apa pengganti? Tak bisa menggunakan air, ganti dengan tayamum. Itu sebabnya wudu sekaligus tayamum. Paham nalarnya? Dia ini punya anggota yang sehat, bisa kena air, maka yang sehat yang bisa kena air basuh dengan air. Yang tak bisa kena air padahal anggotanya ada, karena dia tak bisa menggunakan air mungkin karena sakit atau tambah berat sakit dia dan segala macam, dia berarti harus dapat dispensasi. Apa dispensasinya? Tayamum, seperti yang kita jelaskan tadi. Maka pembahasan ini selalu setelah pembahasan tentang tayamum, atau pembahasannya setelah mengusap khuf. Yang kemarin kita kaji mengusap khuf
3 hari bagi orang yang musafir, 3 hari 3 malam, dan 1 hari 1 malam bagi orang yang tidak musafir. Paham? Baik, saya tambah berapa ketentuan lagi? Baik. Yang ditayamumkan itu bila lukanya pada anggota wudhu. Kalau tidak anggota wudhu, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita kan nggak mesti basuh ketika wudhu. Nah, kaki kita luka. Lalu kaki luka tadi pada anggota wudhu, apakah mesti ditayamumkan juga? Mesti. Kenapa? Karena tayamum ini pengganti ibadah yang tak bisa kena air. Kaki tadi dibasuh dengan air nggak bisa, Pak. Maka diganti dengan tayamum. Tayamum ini kan secara keseluruhan pengganti air. Sekarang anggota tak bisa menggunakan air cuma sebagian. Maka ketika kaki sebagian bisa dengan air, sebagian tadi mesti diganti dengan tayamum. Maka anggota yang luka itu terbatas pada anggota wudhu saja. Tidak semua anggota kita tayamumkan. Artinya kalau ada luka di lutut, luka di betis, itu kan nggak harus dibasuh ketika wudhu. Harus dibasuhkan kedua mata kaki sampai ujung kaki, atau dari ujung jari kaki sampai selingkaran mata kaki. Jika di luar itu luka, maka tak mesti kita tayamumkan dan diwudhukan sekaligus. Begitu, Pak. Paham? Nah, baik. Saya tambah ketentuannya, nanti kita lanjut dalam diskusi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yajibu i'adatut tayammum li salati kulli fardin wa illam yahdits. Amma al-wudu' fala yajibu i'adatuhu illa idza ahdath. Katanya ketika kita tayammum tidak wajib mengulangi tayamum untuk setiap kali salat fardu. Sedangkan berwudu itu mesti diulangi setiap kali kita salat fardu. Kenapa? Karena secara asal kita berwudu tadinya. Tayamum ini karena keringanan, dia hukum mengikut, bukan hukum asal. Hukum asal tetap kita kerjakan. Kalau tadi tayamum hanya 1 kali salat ketika salat fardu. Kalau salat kalau kita mengusap bagian yang luka, itu hukum asal tetap kita kerjakan. Sehingga melaksanakan salat salat dengan mengusap tadi itu boleh lebih dari 1 kali ketika kita wudu dengan cara tadi. Kalau tayamum hanya 1 kali saja. Kenapa? Karena dia keringanan. Keringanan maka terbatas untuk 1 salat fardu 1 kali. Salat sunnah lebih dari 1 kali. Kemudian selanjutnya, seandainya tayamum karena hadas besar, kemudian terjadi hadas kecil, maka yang batal adalah hadas kecil saja. Seperti orang yang berhadas setelah mandi, maka dia yang haram bagi dia adalah yang haram bagi terjadi hadas tadi saja. Artinya semua yang tadinya terlarang karena belum mandi itu tak berlaku. Yang berlaku adalah yang hadas kecil saja. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita boleh mengusap perban atau plester itu sampai sembuh, tidak terbatas 3 hari. Kalau mengusap khuf terbatas 3 hari 3 malam bagi musafir, 1 hari 1 malam bagi orang mukim. Tapi kalau dalam status luka selama sakit, itu boleh tetap mengusap plester atau perban. Enggak dibatasi 3 hari, enggak 1 hari, enggak 7 hari. Kalau perlu 1 bulan, 1 bulan. Perlu 2 minggu, 2 minggu. Perlu 7 hari, 7 hari. Perlu 4 hari, 4 hari. Artinya yang menjadi standar kapan berakhir, sehat atau tidak. Sudah boleh menggunakan air atau belum. Ini perbedaan dengan mengusap khuf. Kalau mengusap khuf dibatasi.
1 hari atau 3 hari. Kalau ini tak dibatasi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutnya adalah yajibu wad'ul jabira awil 'isabah 'ala taharah wa yajibu an takuna al jabira awil 'isabah bi miqdaril kasri awil jarh wa bil qadri alladhi yumkinu fihi as-satr. Sebelum kita memakai perban itu mesti dalam keadaan suci dulu. Salat dalam keadaan kita sudah wudu, baru kita boleh pakai perban. Lalu setelah itu wudunya cukup membasuh anggota yang sehat dan mengusap anggota yang pakai perban, lalu ditambah dengan tayamum. Kalau seandainya tidak, maka dia setiap kali salat yang memakai perban tadi mesti dia i'adah salat lagi. Sebab dia ketika memakai tidak taharah. Sama dengan mengusap khuf kemarin. Mengusap khuf kemarin boleh kita usap kapan? Kalau saat memakainya kita dalam keadaan suci. Kan gitu kemarin ketentuannya. Saat mengusap khuf, ketentuannya pertama, bendanya, alat yang dipakai itu mesti menutupi bagian kaki keseluruhan yang harus dicuci ketika wudu. Yang kedua, harus dipakai setelah suci. Begitu juga ketika kita mengusap bagian yang luka, harus boleh diusap kalau memakainya setelah bersuci. Jadi kita bersuci dulu, diwudukkan dulu kalau ada orang luka atau orang tadi wuduk sendiri. Setelah itu pakai perban. Wuduk selanjutnya dia cukup mengusap bagian perban atau plester yang menutup lukanya. Jadi harus dalam keadaan taharah sebelumnya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengusap taharah bagian yang luka ini, yang perban ini agak rumit sedikit pembahasannya. Tapi perlu kita tahu. Kenapa? Karena ini bagian dari keringanan syariat. Sehingga kita tak berpikir kalau seandainya saya luka, saya tak sholat lah, karena tak bisa wudu. Atau kalau saya luka, saya tayamum langsung. Tidak boleh. Kenapa? Ada ketentuan tayamum. Kita tak memenuhi ketentuan tayamum. Atau saya usap saja. Oh, tidak boleh. Kecuali ada ketentuan mengusap. Maka di sini ada cara berwudu, ada cara tayamum, ada cara mengusap di atas khuf. 3 ini berkelindan dalam satu ibadah orang luka. Maka ada tata caranya, sebagian tentang khuf, ada tentang tayamum. Berkelindan dalam satu ibadah. Maka ringkasnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ada anggota wudu yang luka, yang sehat mesti dibasuh dengan air. Yang tak sehat diusap di atas perbankah, atau di atas lukakah, atau di atas plesterkah, atau apapun yang menutup luka tadi. Karena dia tak sempurna, maka mesti bagian yang sudah kita basuh tadi kita keringkan, lalu kita laksanakan tayamum untuk setiap luka yang ada pada anggota wudu. Jadi kita keringkan, kita lakukan tayamum seperti biasa. Yang kira tayamumnya cuma mengusap bagian atas itu saja, enggak. Tayamum seperti yang kita bahas tadi. Tayamum ambil tanah, usap wajah, ambil lagi, usap tangan kanan dan kiri. Setiap luka. Kalau seandainya ada 2 luka, berarti 2 tayamum. Kalau seandainya kaki kita kiri dan kanan luka, maka untuk kanan 1 tayamum, untuk kiri 1 tayamum. Kalau tangan 2 luka kiri dan kanan, maka wuduk seperti biasa bagian sehat. Untuk yang kanan kita bertayamum setelah basuh dengan air, bagian yang sehat. Untuk yang kiri juga sama dengan yang kanan. Itu. Jadi orang luka tidak beralasan dengan lukanya tak sholat. Sehingga dalam syariat ini kalau kita lihat ada tayamum, ada membasuh di atas perban, ini menunjukkan ada rukhsah, ada keringanan dalam melaksanakan ibadah dan banyak bentuk keringanan. Tidak hanya mengganti dengan air, tapi bagaimana sebagian diganti dengan air, sebagian tak diganti dengan air. Berlaku tayamum di situ. Baik, sebelum kita lanjut, kita diskusi dulu. Silakan kalau ada yang bertanya. Karena ini agak rumit sedikit. Silakan, Mbak. Ya. Baik. Anggota yang luka tadi, kalau misalnya air, itu basuhnya seperti biasa.
Air 3 kali seperti umumnya wudu. Tapi tayamumnya sama dengan yang tadi. Cukup sekali diusap wajah, kemudian sekali diusap tangan kanan dan kiri. Cukup itu. Tapi yang airnya tetap normal. Kenapa? Karena sehat. Dia bisa menggunakan air. Maka dianjurkan wudu tadi membasuh masing-masing anggota wudu 3 kali. Berlaku itu. Cukup? Silakan. Gimana tangan tak bisa gerak kedua-duanya? Ini bagi sebagian orang mungkin kok tidak bisa gerak kedua-duanya. Ternyata kalau sudah kita lihat hari ini, ada orang mungkin stroke. Stroke kan gitu, Pak. Tak bisa gerak semuanya kan. Maka jika dia bisa diwudukan atau bisa ditayamumkan oleh orang lain, dia boleh minta bantuan kepada orang lain. Jika tidak, maka dia hanya melakukan apa yang dia bisa saja. Contoh tangannya gerak sikit saja. Maka dia gunakanlah misalnya sikit, tangannya gerak sikit gitu. Maka dia ambillah tanah tadi dengan tangan yang bisa tadi, dia usap mana yang bisa dengan tangan saja. Kalau tak bisa, otomatis dia tak bisa melakukan apapun dalam berwudu. Tidak bisa melakukan apapun dengan tayamum. Maka dia cukup beribadah saja dengan kondisi dia ada tadi. Kalau dia nanti sehat, dia i'adah solat lagi. Kenapa? Dia melaksanakan solat tapi belum tunai, belum sempurna. Sebab rukun dan syarat tak terpenuhi. Tapi jika seandainya dia meninggal nanti, sudah gugur kewajiban dengan dia solat. Sebab dia sudah mau melaksanakan solat, tapi dia tak bisa melaksanakan secara totalitas. Maka ada kaidah ma la yudriku kulluhu la yutraku kulluh. Yang tak dapat dikerjakan keseluruhan juga jangan ditinggal keseluruhan. Kerjakanlah apa yang bisa sejauh mana kita mampu. Gitu, Pak. Jadi tak menjadi alasan dia tak salat pula, tetap salat dengan kondisi dia meskipun dia tak wudu baik dengan air atau tak bertayamum dengan debu. Tetap dia salat. Sudah? Baik. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang ini tayamum tangannya pontong sampai siku? Apa yang mesti dia lakukan? Dia cukup usap bagian yang di depannya saja. Karena bagian yang harus diusap sudah habis. Bagian ini ke atas tak menjadi kewajiban. Maka dia boleh mengusap bagian yang ada saja atau ujung dari tangan tadi. Atau tangannya nggak ada sama sekali, cuma ujung ini saja. Maka boleh usap bagian ujung yang ada saja. Artinya mana sebagai representasi tangan itu boleh diusap. Kan mungkin saja orang itu tangannya pontong atau lebih daripada batas lutut. Maka mana bagian yang ada itulah yang diusap atau ujung dari bagian yang pontong tadi yang diusap. Baik, kita azan dulu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengusap bagian yang luka tadi, dia harus memenuhi kriteria-kriteria mengusap khuf. Kalau tayamum maka mesti memenuhi kriteria-kriteria tayamum, yaitu harus dengan debu dan mengusap muka dan tangan. Tidak hanya mengusap bagian yang luka saja. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab kita tadi di akhir ditutup oleh muallif dengan pernyataan wa yatayammamu likulli fariidah wa yusalli bitayammumin wahidin ma syaa minan nawafil. Ini sebagai penegasan yang sudah kita sampaikan dalam pekan sebelumnya, bahwa dalam tayamum boleh kita salat satu kali tayamum, satu salat fardu saja. Satu kali tayamum itu untuk satu salat fardu. Tapi sunnah itu lebih dari sekali. Artinya mau salat itu salat sunnah tahiyatul masjid, qabliyah isya, nanti ba'diyah isya, disambung nanti mungkin salat hajat, disambung nanti sebelum tidur witir, atau nanti disambung lagi dengan salat qiyamul lail sampai 11 rakaat. Itu semuanya boleh dengan satu tayamum. Kenapa? Karena sunnah. Sunnah ini adalah ibadah tambahan. Ketika dia ibadah tambahan, maka oleh syariat diberikan banyak keringanan.
orang dengan kondisi normal saja kadang payah mengerjakan yang tambahan ini. Apalagi kalau tak dikasih keringanan. Supaya orang senang melakukan, orang diberi banyak keringanan oleh syariat. Itu juga sebabnya dalam solat sunnah, kita mampu berdiri, tapi kita ingin melaksanakan duduk, itu boleh. Supaya apa? Orang senang melaksanakan sunnah dan dia bisa solat sunnah sebanyak-banyaknya. Hanya saja, kalau kondisi kita normal, kita sehat, tapi solatnya duduk, pahala solat sunnah tadi setengah dari pahala orang yang solat dalam keadaan berdiri. Namun kalau orang itu sakit, sehingga karena sakit dia duduk, atau karena sakit dia berbaring, dia tetap pahalanya sama dengan orang yang berdiri. Kenapa? Dia duduk bukan karena dia mau duduk, tapi dia duduk karena terpaksa duduk oleh keadaan. Justru dia bisa dapat pahala lebih besar dibanding orang berdiri. Kenapa? Dia berat pengorbanan dia untuk ibadah. Maka dalam kaidah yang sering dipakai para ulama itu, al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala kita dapatkan dalam suatu ibadah itu sesuai dengan tingkat kesulitan yang harus kita hadapi. Al-ajru pahala, biqadri sesuai dengan kadar, sesuai dengan tingkat, al-masyaqqah kesusahan yang kita hadapi dalam ibadah. Orang kalau sakit dibanding orang sehat, otomatis lebih berat, lebih banyak perjuangan orang sakit dibanding orang sehat. Maka orang sakit diberikan ganjaran lebih banyak dibanding orang sehat. Kenapa? Dia dengan berjuang tadi tetap ibadah. Orang sehat tak perlu berjuang, dia normal ibadah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat banyak memberikan keringanan-keringanan kepada kita, termasuk dalam melaksanakan solat sunnah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau solat sunnah itu kadang di atas kendaraan. Maka kemudian ada pembahasan, boleh tidak menghadap kiblat dalam dua kondisi. Selain itu mesti menghadap kiblat. Tak boleh tak menghadap kiblat dalam solat. Apa itu dua kondisi? Satu, solat sunnah dalam safar. Dua, solat wajib dalam kondisi takut. Maka kita kenal dan namanya solat khauf. Pernah dengar solat khauf? Solat yang sebagian peserta solat itu standby, sebagiannya melaksanakan rukun bersama imam. Jadi ada dua shaf, imam di depan, di belakang imam ada dua shaf. Begitu imam rukuk dan sujud, shaf pertama rukuk dan sujud bersama imam. Shaf kedua itu standby, berdiri terus. Begitu yang shaf pertama tadi sudah berdiri, sudah kembali bersama imam, yang shaf kedua mereka rukuk, sujud, imam nunggu supaya gantian yang standby. Begitu mereka sudah balik, baru imam mulai rakaat yang kedua. Itu solat khauf. Jadi dalam solat tetap kita siaga. Nah, solat seperti ini boleh jadi kita sedang solat, tiba-tiba diserang musuh. Apa yang kita buat? Enggak mikir kita lari itu. Yang penting mana tempat selamat. Maka ketika kita solat, kita lari. Kemana aja lari. Begitu sudah aman, kita lanjut solat, itu sah. Meskipun kondisi kita tak menghadap kiblat, sudah membelakangi kiblat, sudah pontang-panting ke sana kemari, solat tetap tidak putus. Kalau kondisi seperti itu tidak menghadap kiblat. Solat khauf. Yang kedua, safar. Itulah kalau kita ketemu hadis bahwa Nabi ketika dalam perjalanan beliau solat dalam keadaan duduk tak menghadap kiblat. Maksudnya solat sunnah dalam safar. Maka dalam hadis yang lain dijelaskan Nabi setiap kali solat fardu, beliau turun dari kendaraan, solat dengan kondisi normal menghadap kiblat. Jadi itu ada penjelasan hadisnya. Sehingga jangan nanti diukur atau dihukumi umum bahwa kalau solat yang penting solat, mau safar atau tidak boleh duduk. Sebab Nabi duduk. Lalu setiap solat boleh kita tak menghadap kiblat. Dalilnya Nabi solat tidak menghadap kiblat. Perlu diingat, itu solat sunnah dalam perjalanan. Kalau solat sunnah tak perjalanan, tetap harus menghadap kiblat. Kayak kita sekarang ini. Meskipun duduk dilaksanakan, tetap menghadap kiblat. Kalau dalam perjalanan, duduk dan tidak menghadap kiblat diperbolehkan. Meskipun saat itu kita bisa berdiri. Kita sehat, tak ada masalah. Cuma kan kalau kita sehat, kita solat, otomatis perjalanan berhenti.
tak sesuai dengan target sampai di tujuan. Yang tadinya sambil kita bepergian solat tetap dikerjakan, tujuan tetap sampai sesuai target, tetapi solat tak bisa dikerjakan. Sekarang bagaimana? Solat dikerjakan, tujuan tetap sesuai dengan target. Maka diperbolehkan bagi orang musafir solat sunnah sambil di atas kendaraan, meski tak menghadap kiblat. Nah, ini kelebihan-kelebihan berdasarkan syariat. Maka banyak sekali keringanan. Solat fardu Nabi turun. Baik. Baik. Nah, ini kondisi Nabi. Maka dalam penjelasan hadis kalau solat fardu Nabi berhenti tak di atas kendaraan. Apa hukum yang dipahami di situ oleh para ulama? Solat fardu itu tak boleh dikerjakan dalam keadaan duduk kalau kita sanggup berdiri, dan tak boleh dikerjakan kecuali menghadap ke kiblat. Sehingga solusinya harus berhenti. Sekarang pertanyaan, saya dalam kendaraan itu terikat oleh rombongan, atau sopirnya bukan saya, naik bus umum atau travel, sopirnya nggak mau berhenti. Maka sebenarnya tugas kita pertama, kalau dia muslim kita ngajak dia sholat juga, supaya dia sholat kita bisa sholat. Sudah diingatkan, ternyata dia nggak mau juga, tetap lanjut perjalanan, kita butuh sholat. Maka apa yang kita buat saat itu? Kalau tak memungkinkan jamak, baik jamak takdim atau jamak takhir, kita sholat dengan kondisi kita tanpa berwudu, menghadap kemana mobil bergerak atau kereta bergerak atau pesawat bergerak, lalu kita sholat keadaan duduk. Tapi sholat ini belum sempurna. Maka ketika kita sudah sampai di tujuan, sudah bisa normal, ulang lagi sholat ini. Namanya i'adah sholat. Nah, sehingga dalam melaksanakan sholat itu ada beberapa tata cara yang diajarkan ulama berdasarkan waktu. Ada namanya sholat itu ada. Kalau kita sholat itu niat ada anillahi ta'ala, itu tandanya adalah sholat itu dikerjakan di waktunya. Tapi kalau di luar waktunya, namanya qadha. Pokoknya setiap ibadah dikerjakan setelah habis waktu yang diwajibkan syariat, qadha. Contoh puasa Ramadan, sudah lewat Ramadan baru kita ganti qadha. Kenapa? Waktu yang wajib sudah selesai. Setelah waktu yang wajib kita kerjakan qadha. Yang ketiga, i'adah. Apa i'adah ini? Salatnya sudah dikerjakan tetapi belum sempurna dikerjakan, maka diulang dengan sempurna. I'adah salat namanya. Sehingga kita tidak pula mendakwa saya karena perjalanan nggak usah sholat lagi, nggak bisa sholat kok. Atau saya nggak usah lagi ibadah, nggak bisa saya wudu, nggak bisa saya tayamum. Kemudian saya nggak bisa menghadap kiblat. Sholat dengan kondisi yang ada, begitu sudah normal, ulang sholat tadi. Sama dengan sebagian sahabat Nabi yang ketika mereka menemani Sayyidah Aisyah mencari kalung, hilang kalung, saat itu masuk waktu sholat. Mau wudu, air nggak ada. Mau tayamum, perintah tayamum belum ada. Sehingga saat itu solusi satu-satunya kalau ibadah wudu, tapi air nggak ada. Mau tayamum nggak bisa. Apa mereka buat? Mereka sholat saja tanpa wudu, tanpa tayamum. Balik ke Madinah, disampaikan pada Nabi, oleh Nabi nggak dimarahi mereka, suruh aja ulang sholat lagi oleh Nabi. Ini berarti sholat yang tadi belum tunai sudah menggugurkan kewajiban. Andaikan kita mati, bagi Allah sudah dianggap orang ini sudah mau melaksanakan ibadah. Tapi dia belum sempurna, kenapa? Karena kondisi dia yang sulit saat itu. Gitu Pak. Jadi misalnya nih, 4 waktu ini kita udah jamak, kasar, di atas kendaraan semuanya. Iya. Apakah ini setelah nyampe di penginapan atau di tempat, ini keempat waktu sholat ini kita laksanakan lagi seperti melaksanakan sholat dalam mengqadha sholat dengan rakaat yang di pasar atau dengan rakaat seperti sholat ini ya? Baik. Karena kita sudah sampai di kondisi normal, maka mengulangnya dengan cara sholat yang normal. Berarti kalau sholat zuhur 4 rakaat, 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2. berarti itu semuanya kita ulang pada Kondisi normal, sudah sampai di tempat tujuankah atau di tempat kita di perjalanan itu sudah bisa kita normal. Seperti kita
ke Madinah dulu. Saat perjalanan tadi tak bisa sholat normal. Begitu sampai di Madinah kan 3 atau 4 hari kadang-kadang tuh, atau 5 hari. Saat itu kita laksanakan sholat tadi, niatnya tinggal diganti adaan tadi dengan i'adah. Biasanya adaan lillahi ta'ala ganti i'adatan lillahi ta'ala. Sama dengan sholat di luar waktu, kayak kita bangun kesiangan, gantinya adaan tadi dengan qadaan lillahi ta'ala. Untuk membedakan statusnya, bahwa dia tidak di waktunya disebut dengan qada, kalau di waktunya ada, kalau dia sudah dikerjakan tapi diulang lagi, namanya i'adah. Tinggal diubah adaan tadi dengan qada, dengan i'adah. Gitu Pak. Karena kita sudah kondisi normal, maka tidak dikerjakan dengan sistem jamak dan tidak sistem qasar lagi. Sudah? Ya. Ada ibu-ibu? Silakan. Ya. Ya. Kita ulang yang di kapal tak bisa sempurna. Ya. Betul. Sebab kita bisa melaksanakan dengan normal, tapi karena keadaan tak bisa normal. Karena keadaan tak bisa normal. Secara kondisi kita asli bisa normal. Artinya kita bisa wudhu, nggak ada masalah dengan air. Cuma nggak mungkin semua orang wudhu di pesawat dengan air. Kalau berdiri, nggak mungkin semua orang berdiri dalam pesawat. Kan begitu Pak? Mau menghadap kiblat, pulang ke Indonesia mana mungkin pesawatnya menghadap kiblat? Kalau pesawatnya menghadap kiblat, nggak pulang-pulang kita, nggak sampai-sampai di Jakarta kita. Berarti membelakang pesawat. Maka banyak ketentuan solat yang tak terpenuhi saat kita bisa. Oleh karena itu solat tadi dikerjakan tapi tidak tunai. Sudah Pak? Baik. Saya kira cukup. Sudah waktu isya juga. InsyaAllah kita sambung di waktu akan datang. Setelah tayamum pembahasan kita tentang yang membatalkan wudu. Baik, kita bahas selanjutnya bab yang bayanun najasat wa izalatiha. Penjelasan najis-najis. InsyaAllah dalam pekan akan datang kita membahas apa saja najis dan bagaimana hukum najis dan tata cara membersihkan najis dalam bertaharah. Terima kasih, mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.